Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syukur alhamdulillah di kesempatan siang kali ini ba'da Jumat kembali kita bersua dalam kasibat di Masjid Baitur Ridwan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam tercurah limpahkan untuk Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya termasuk kita hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini ada yang kita syukuri, yakni kita berada di bulan yang istimewa, bulan hurum, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab ini ada yang menjadi populer dalam untayan doa yang diucap dan dibaca oleh orang-orang Islam. Dan sekalipun doa ini ada di antara ahli hadis yang menyebutkan adalah hadisnya dhaif, tapi dalam pandangan lil fadhailil amal insyaallah masih digunakan. Seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau masih mempergunakan atau menuliskan untayan doa ini di dalam kitabnya Al-Azkar, yang mana kita tahu doa ini sudah masyhur sekali acap kali datang bulan Rajab dengan kalimat Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa baligna Ramadan, yang artinya duhai Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur usia kami berjumpa bersua lagi di bulan Ramadan. Dari untayan doa ini ada satu makna dan satu kandungan pelajaran yang begitu besar. Apa? Yakni baginda Rasul dan kaum muslimin saat berdoanya menyebutkan yang pertama bulan Rajab, dan yang kedua bulan Sya'ban, dan yang ketiga adalah bulan Ramadan. Berarti secara tidak langsung dalam untayan doa ini adalah bahwa Rajab dijadikan sebagai bulan persiapan menghadapi bulan nan agung, bulan nan mulia, dan menjadi rajanya bulan, yakni Ramadan. Maka oleh karena itu para alim ulama ternyata mereka untuk peroleh Lailatul Qadar di bulan Ramadan bukan saat Ramadan tiba, bukan masuknya ke bulan Ramadan, tapi persiapan di antara mereka jauh daripada Ramadan datang. Kapan itu? Ini dalam doanya,
Allahumma barik lana fi Rajaba. Di bulan Rajab mereka setar mempersiapkan dirinya untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu jelaslah sudah Rajab merupakan bulan hurum, dan Rajab merupakan bulan mempersiapkan diri kita menghadapi bulan Ramadannya. Dan oleh karena itu lebih-lebih para alim ulama menuntun kita orang-orang Islam tatkala datang hadir bulan Rajab yang mulia, ternyata di antara mereka mengatakan dan menuntun kita dalam ilmunya, di bulan Rajab perbanyak kita untuk istighfar, memohonkan ampun kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa, noda, salah, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengajanya, kecil ataupun juga besarnya. Rajab adalah bulan pertobatan kita untuk menghadapi bulan suci Ramadannya. Bahkan ada pendapat ulama yang bernama Abu Bakar Al-Balkha, beliau mengatakan bahwa Rajab adalah bulan menanam. Kelak nanti kita masuk di bulan Sya'ban, disebutnya adalah bulan menyiram. Nanti kita masuk lagi ke bulan Ramadan, disebutnya adalah bulan panen. Panennya di antara orang-orang Islam memanen ganjaran pahala yang begitu besar, yang begitu banyak, yang bakal Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maka oleh karena itu jangan lupa persiapkan diri kita lahir dan batinnya di bulan Rajab dengan mengawali amaliyah, perbanyak bertobat kepada Allah, minimal perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai para alim ulama nih, mereka mengarang satu kalimat istighfar yang disebutnya dengan istighfar Rajab. Masya Allah, betapa mulia istimewa para alim ulama menuntun umat Islam untuk menyongsong akan datangnya bulan nan mulia Ramadan namanya. Bahkan apabila kita ingin melihat bagaimana baginda Rasul membaca kalimat istighfar dan bertaubat kepada Allah, oh Masya Allah, kita dibuat malu dengan akhlak Nabi. Padahal Nabi maksum orangnya, padahal Nabi terjamin dia bakal masukkan ke dalam surganya Allah. Nabi menyebutkan, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih min kulli yaumin mi'atum marrah. Sungguh aku telah meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah sehari semalam sebanyak 100 kali. Masya Allah. Mudah-mudahan bulan Rajab dan mulia ini kita awali, kita persiapkan datangnya bulan Ramadan dengan istighfar. Yang kedua, kita amalkan juga di samping istighfar, diperbanyak di bulan Rajab ini adalah kita perbanyak untuk mengevaluasi ibadah kita, untuk juga bermuhasabah amaliyah kita. Sebab di dalam kita mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan bulan Ramadannya, khawatir ada amaliyah ibadah kita yang ada kurangnya, seperti halnya wanita atau perempuan, ada qada yang belum dibayarkan, ada qada yang belum juga ditunaikan. Ayo, saat inilah qada masih diperbolehkan sebelum kelak nanti datang bulan Ramadannya. Kemudian kita evaluasi lagi ibadah yang lain, seperti ibadah sholatnya. Terlebih Rajab, Allah perintahkan dan wajibkan ibadah sholat di dalamnya. Khawatir kemarin-kemarin ada ibadah sholat yang kita lalaikan, khawatir kemarin-kemarin ada ibadah sholat yang kita tinggalkan. Ingat, sadarilah, jangankan orang yang tidak sholat, yang sholat saja masih tertimpa kecelakaannya, yang sholat saja masih terancam neraka wel dari Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil musallin,
neraka wel, celaka besar orang yang sholat. Maknanya adalah bahwa segitu orang yang sholat masih tetap celaka dan mendapat ancaman neraka welnya, apalagi orang yang tidak sholat. Ayo muhasabahkan ibadah kita supaya kita song-song sambut bulanan suci, bulanan berkah, dan menjadi rajanya bulan. Ketika kelak nanti datang, kita sudah bersih dan siap untuk menghadapinya. Bersih siap lahir batin kita dengan bertobatnya, dan sempurna ibadah kita dengan muhasabah ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW sampai menyebutkan di dalam satu di antara riwayat hadisnya, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sannatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku tahu akan hebatnya, agungnya bulan suci Ramadan, niscaya mereka umatku akan berharap selama 1 tahun itu adalah Ramadan dan terus Ramadan. Subhanallah, janganlah menjadi orang yang merugi, yang tidak mempersiapkan diri akan datangnya bulan suci Ramadan dengan bertobat, memperbanyak istighfar, dan bermuhasabah akan amal ibadah kita sekalian. Nauzubillah summa naudzubillah. Kalaulah boleh saya perumpamakan seperti halnya pemain sepak bola dunia yang amat sangat terkenal, dan siapa orang yang tidak mengenalnya, seperti halnya dari Barcelona ada si Messi-nya, kemudian ada juga Ronaldo-nya. Oh, Masya Allah, mereka ahli sepak bola, tapi demi Allah mereka ketika akan bertanding pun latihan dulu, mempersiapkan dulu untuk bertanding melawan musuhnya, termasuk petinju dunia tempo dulu kita kenal yang legendaris sekali, yaitu Mike Tyson. Mereka dan dia tidak akan pernah turun ring bertanding dengan melawannya, bertanding dengan musuhnya, kecuali mempersiapkan dengan latihannya. Ketiga terakhir, dalam Rajab kita berlatih untuk apa? Mempersiapkan diri kita Ramadan dengan puasa sunnahnya. Perbanyak puasa sunnah, karena baginda Rasul Nabi Muhammad SAW pun telah mengamalkan dan memberikan contoh buat kita. Sekalipun di luar sana ada orang yang berkata doib hadisnya, lemah riwayatnya, tapi demi Allah dalam syariat agama Islam selama 1 tahun penuh cuma ada 5 hari puasa yang diharamkan oleh Allah. Pertama 1 Syawal Idul Fitri, yang kedua 10 Zulhijjah Idul Adha, dan yang ketiga 11 Muharram, yang keempat adalah 12 Muharram Zulhijjah, maaf, di bulan Zulhijjahnya, dan juga yang ketiganya adalah 13 Zulhijjah. Itulah dia hari tasyrik namanya. Bila umat Islam berpuasa di bukan 5 hari ini, boleh dalam syariat agama Islamnya. Harapan mudah-mudahan persiapan kita di bulan menyongsong bulan Ramadan, di bulan Rajab ini, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam mengamalkannya, Allah istiqomahkan kita dalam ibadahnya, Allah beri kekuatan iman Islam buat kita untuk sama-sama menjaga diri kita supaya tidak terjatuh kepada lubang dosa dan kemaksiatan lagi, insya Allah. Akhirnya saya cukupkan sampai di sini saja dalam kajian Kasibat Ba'da Jumat di Masjid Baitur Ridwannya. Jangan lupa Bapak Ibu kaum muslimin terus ikuti terus daripada khutbah Jumatnya dan Kasibatnya di Masjid Baitur Ridwan melalui YouTube channelnya Masjid Baitur Ridwan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.